Sekarang mah berkah aja kayaknya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-garanya berkah dicabut karena kita jauh dari majelis-majelis ilmu, merasa cukup dengan kebodohan, tidak mau belajar lagi. Itu juga ada hadis. Kata Rasul dan dalam hadisnya tuh, sesungguhnya kelak akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Rasul, di mana mereka pada waktu itu lari dari ulama, lari dari fuqaha. Maksudnya bukan bertemu dengan mereka lari, artinya jauh dari majelis-majelis, jauh dari masjid, jauh dari musola. Ini gara-gara jauh dari masjid-masjid, jauh dari musola-musola, jauh dari majelis-majelis taklim, Allah akan memberikan musibah 3 bencana, 3 musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah sekalian, baiklah ta'lim kita buka dan kita awali dengan pembacaan Ummul Quran ala hadhihi niyah al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadirin para jamaah sekalian, para bapak, para remaja, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami At-Thaibah beserta jamaah, segenap pengurus Masjid Jami Hidayatul Muslimin beserta jamaah, segenap pengurus Musalla Al-Mukarramah, segenap pengurus Musalla Al-Ikhlas, hadirin sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tertaburkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, insya Allah termasuk kita sekalian di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian, adapun materi taklim yang akan kita kaji pada kesempatan ini, secara kebetulan kita terkena giliran pelajaran akhlak karena sudah sama kita maklumi bahwa kita mengambil tema bergilir antar 5 pelajaran, antar pelajaran tafsir, pelajaran fikih, pelajaran akhlak, pelajaran hadis, dan pelajaran tauhid. Demikian urutannya. Kemudian kajian akhlak kita sampai saat ini kita masih mengkaji hadis-hadis Rasul ataupun makalah-makalah sahabat yang mengungkap 5 faktor. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita semalam di Masjid Jami Hidayatul Muslimin. Namun tetap kita ralat ya, kata makalah. Di sini kita memasuki makalah yang ke-27. Dalam makalah yang ke-27 ya, Muaz di sini tadi mana kita lihat ada seorang sahabat yang bernama Yahya bin Muaz mengatakan la yatibul lailu illa bimunajatik.
Yang pertama, tidak akan indah suatu malam kecuali dengan munajat kepadamu ya Allah. Itu sudah kita bahas semalam. Kemudian wala yatibun naharu illa bi ta'atik, dan tidak indah atau harum siang hari itu kecuali disertai dengan taat kepadamu ya Allah. Kemudian faktor ketiga, wala tatibud dunya illa bizikrika, dan faktor ketiga, tidak akan indah dunia ini kecuali dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada hadis Rasul mengatakan, inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wallahu aliman wa muta'alliman. Sesungguhnya dunia ini terkutuk. Dunia ini terkutuk dan juga terkutuk apapun yang ada di dalamnya, kecuali yang terkutuk adalah zikir kepada Allah. Orang yang zikir kepada Allah, selain dari itu terkutuk semua. Kemudian wama wallahu, dan orang-orang yang membantu orang yang zikir yang tidak terkutuk. Wa aliman, dan juga orang alim yang tidak terkutuk, yang mampu mengajarkan ilmunya. Wa muta'alliman, dan juga orang yang belajar. Ya, makanya seperti itu, kita jangan sampai lupa selalu zikir kepada Allah, ingat Allah. Itu hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah. Faktor keempat, sekarang awal lagi ya, jadi lanjutan dari Masjid Hidayatul Muslimin. Yang keempat, faktor keempat, wala tatibul akhirah illa bi'afwi. Tidak akan indah akhirat itu illa bi'afwika, kecuali dengan adanya maaf darimu ya Allah. Ada ampunan darimu. Di akhirat pun kita nggak bakal indah tanpa mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah itu mahal. Kenapa dikata mahal? Karena tidak ya semua orang mendapatkan ampunan Allah. Yang mendapat ampunan Allah orang-orang tertentu saja. Di antaranya ada 10 orang yang akan mendapatkan ampunan Allah, yang Allah ungkapkan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 dalam Al-Quran urutannya, dan ayat yang ke-35. Allah menjelaskan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqin was shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Gitu. Coba dihitung, ada nggak 10 macam yang mendapatkan, yang berhak mendapat ampunan Allah? Muslimin muslimat, yang kedua mukminin mukminat, yang ketiga qanitin qanitat. Apa qanitin qanitat? Yang taat, ya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan keempat shadiqin shadiqat, yang jujur. Itu yang berhak mendapatkan ampunan Allah. Kemudian was-sabirin was-sabirat, yang sabar. Karena perlu kesabaran itu. Seperti kita ngaji seperti ini perlu sabar. Salat perlu sabar, puasa perlu sabar, zakat perlu sabar, haji perlu sabar. Demikian ya. Jadi itu yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabirin sabirat. Kemudian juga khashi'in khashi'at, mutasaddiqin mutasaddiqat. Kalau khashi'in yang khusyuk, mutasaddiqin yang sedekah.
hafizin hafizat, orang yang selalu memelihara kehormatan dirinya, itu yang akan mendapatkan maghfirah Allah. Kemudian yang ke-10-nya wazakirin wazakirat, orang yang selalu zikir kepada Allah. Makanya di sini Rasul menyatakan dunia ini terkutuk dan terkutuk juga segala isinya kecuali orang yang zikir kepada Allah. Gitu ya. Nah, ini termasuk negara kita, khususnya dunia umumnya dilanda musibah berkepanjangan, virus corona. Ini kan termasuk kutukan, bisa saja kutukan Allah, karena di dalamnya kita tidak pernah ingat Allah. Banyak yang lupa Allah, banyak yang maksiat. Kenyataan seperti itu, berlarut-larut musibah ya. Ini masalahnya, karena kan ada ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, tetapi walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Gitu kata Allah. Seandainya suatu negeri, penduduk suatu negeri, katakanlah Indonesia, seandainya penduduk Indonesia semua mereka beriman, amanu wa taqau, semua takwa kepada Allah, Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, kami bukakan untuk mereka berbagai macam keberkahan, baik keberkahan yang kami turunkan dari langit atau keberkahan yang kami keluarkan dari dasar bumi. Hidup kita berkah, aman ya, gitu, berkecukupan, tenang yang ada, sakinah mawaddah warahmah yang ada, karena Allah menurunkan berkah. Sekarang mah berkah aja kayaknya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-garanya berkah dicabut karena kita jauh dari majelis-majelis ilmu. Orang-orang kita itu merasa cukup dengan kebodohan, tidak mau belajar lagi. Itu juga ada hadis, kata Rasul demikian ya, bahwa kata Rasul dan dalam hadisnya tuh, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin turfa'ul barakatu min kasbihim. Kemudian juga wa yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Ini yang sangat berbahaya ya. Kemudian yusallitullahu bihim sultanan zaliman. Sesungguhnya kelak akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Rasul, di mana mereka pada waktu itu lari dari ulama, lari dari fuqaha. Maksudnya bukan bertemu dengan mereka lari, artinya jauh dari majlis-majlis, jauh dari masjid, jauh dari musola. Gitu. Ini gara-gara jauh dari masjid-masjid, jauh dari musola-musola, jauh dari ya majelis-majelis taklim, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, Allah akan memberikan musibah 3 bencana, 3 musibah. Yang pertama, turfa'u barakatuh min kasbihim. Yang pertama akan dicabut keberkahan dari usaha mereka. Nggak berkah kita usaha sekarang, susah yang ada. Mau dagang-dagang apaan, kerja susah. Seandainya kerja juga banyak kita di PHK, dirumahkan dan sebagainya. Susah, kondisi sekarang kita susah. Kemudian yang kedua, wa yusallitullahu sultanan zaliman, kita akan dikuasai oleh sultan yang zalim, umaro yang zalim, pemerintah yang zalim. Gara-gara kita jauh dari majelis-majelis ulama atau majelis-majelis taklim. Kemudian yang lebih berbahaya, wa yakhrujuna minad dunya bighairi imanin,
Gara-gara kita jauh dari ulama, jauh dari masjid-masjid, jauh dari majelis ta'lim, jauh dari musola, mereka akan keluar dari dunia, meninggal maksudnya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nauzubillah, mati di luar Islam. Itu masalahnya. Sehingga kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mereka penduduk Indonesia itu khususnya mereka mendustakan ayat-ayat kami, hukum-hukum kami, syariah-syariah kami siksa mereka. Tuh, kami siksa mereka kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, disebabkan ulah perbuatan mereka. Nauzubillah min dzalik. Makanya mari kita tobat pada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Sudah. Kemudian wala, faktor yang kelima, wala tatibul jannatu illa biru'yatik. Faktor yang kelima, tidak akan indah surga itu illa biru'yatik, kecuali dengan melihat zatmu ya Allah, dapat memandang zatmu. Walaupun kita tinggal di surga itu nggak bakal indah katanya, nggak bakal enak, nggak bakal nikmat kecuali dapat melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat zat Allah itu lebih nikmat dari surga dan segala isinya, kata Rasul demikian. Sehingga ahli-ahli surga pun akan lari meninggalkan surga demi mengejar dapat melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kita itu akan diizinkan oleh Allah, setiap penghuni surga akan dapat melihat zat Allah. Beraneka ragam juga, berbeda-beda tergantung amal kita. Ada yang dapat melihat zat Allah setiap jam, ada seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, tergantung amal kita. Sudah, kita lanjut. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lamma ahbatallahu adama minal jannati ilal ardi hazina alaihi kullu shay'in jawarahu illa zahaba wal fiddata fa awhallahu ilaihima inni jawartuhuma bi abdin min abidi summa ahbatuhu min jiwarin kama hazana. Apa itu? Min jiwarikuma fahazana alaihi kullu shay'in jawarahu illa antuma faqala ilahana wa sayyidana anta a'lamu annaka jawartana bihi wa huwa laka muti'un falama asoka lam tahzan alaihi fa'auhallahu ilaihima wa izzati wa jalali wa la'u'izzannakuma hatta la yanala kullu shay'in illa bikuma rawahud Dailami. Gitu. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma ahbatallahu adama minal jannati ilal ardi hazina alaihi kullu shay'in jawarahuma. Ketika Allah menurunkan Adam dari surga, Nabi Adam maksudnya, menurunkan Nabi Adam dari surga ilal ardi, ke bumi, begitu diturunkan oleh Allah Nabi Adam
dari surga ke bumi, hazina alaihi kullu syai'in jawarahuma, maka merasa sedih, merasa duka alaihi karena diturunkannya Nabi Adam, kullu syai'in semua segala sesuatu ikut sedih, ikut prihatin, jawarahu yang ada di sekitar Nabi Adam semua merasa sedih, illa zahaba wal fiddata, kecuali emas dan perak katanya. Itu emas dan perak tidak merasa sedih. Selain dari itu semua merasa sedih. Kenapa emas dan perak tidak merasa sedih? Kita lihat fa'auhallahu ilaihima inni jawaratkuma bi abdin min abidi. Fa'auhallahu, maka Allah memberikan wahyu ilaihima kepada emas dan perak itu, yang isi wahyunya inni jawartukuma, sesungguhnya aku menjadikan engkau berdua emas dan perak bertetangga, bi abdin dengan seorang hamba, min abidi dari hamba-hambaku, summa ahbatuhu min jiwarikuma, kemudian aku turunkan ya hambaku tadi Nabi Adam, maksudnya min jiwarikuma dari pertetanggaan kalian berdua. Bahazina alaihi kullu syai'in, kemudian merasa sedih karenanya segala sesuatu, jawarahuma yang berada di sekitar Nabi Adam, illa antuma, kecuali engkau berdua emas dan perak. Faqala, maka emas dan perak berkata, ilahana, wahai Tuhan kami ya Allah, wa sayyidana, dan junjungan kami, anta a'lamu, engkau maha mengetahui, annaka jawartana bihi, bahwasanya yang engkau jawartana bihi, ya dalam artian membuat kami bertetangga dengan Nabi Adam. Tapi wa huwa laka muti'un, bertetangga juga ya kalau Nabi Adam itu taat kepadamu. Begitu Adam maksiat, falamma asoka, ya setelah Adam durhaka kepadamu ya Allah, lam tahzan alaihi, maka tidak merasa sedih atasnya karena maksiatnya itu. Akhirnya fa'ahallahu ilaihima, Allah memberikan wahyu lagi ilaihima kepada emas dan perak dengan isi wahyunya, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku dan keagunganku, la uizannakuma, ya aku akan memuliakan engkau emas dan perak, hatta layanala kullu syai'in illa bikuma, sehingga tidak akan memperoleh segala sesuatu kecuali lewat kalian berdua. Gitu katanya ya. Ya padahal Nabi Adam juga nggak berdosa lah, dalam artian ada ayat dalam surat Toha, lam yajiz nazman, Nabi Adam itu kata Allah, kami tidak mendapatkan rencana sedikit pun bahwa Adam akan melakukan pelanggaran. Ini sih termasuk rekayasa Allah supaya Adam terusir dari surga, karena waktu itu Adam belum beramal, nggak pantas bertempat di surga, bertempat tinggal di surga, jadi harus diusir, karena surga mah tempat orang yang takwa, uiddat lil muttaqin, kata Allah kan demikian. Karena waktu itu Nabi Adam belum bertakwa, jadi harus diusir, ya. Itu demikian. Jadi jangan punya pendapat Nabi Adam berdosa. Yang namanya Nabi dan Rasul dimaksum oleh Allah tidak berdosa.
Itu mah jangan seperti pendapat orang-orang Nasrani. Orang Nasrani punya pendapat karena dosanya Nabi Adam sehingga harus ditebus oleh tetesan darah Yesus. Naudzubillah min dzalik. Ini salah pendapat ini. Sudah, itu tadi keterangannya seperti itu. Ya pantesan emas dan perak itu termasuk berharga ya. Demikian sejarahnya. Jadi termasuk mulia gitulah dunia, harganya juga lain kalau emas dan perak, apalagi emas Jawa. Lain begitu. Sudah selesai makalah-makalah atau hadis-hadis Rasul yang mengungkap 5 faktor. Sekarang kita sedikit ada waktu beranjak kepada hadis-hadis Rasul yang mengungkap 6 faktor, tapi mungkin tidak sampai 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sudasi. Ini bab yang akan mengungkap tentang 6 faktor, baik itu hadis Rasul ataupun makalah sahabat. Wa fihi sab'a asyarata, ya, mau'izatan. Wa fihi, dan di dalamnya, di dalam bab as-sudasi ini, sab'a asyarata terdapat 17 mau'izatan nasihat. Sintani khobaroni, 2 diantaranya 2 makalah merupakan hadis Nabi. Wal baki asarun, sedangkan sisanya dari 2 makalah itu adalah asar. Artinya asar itu kata-kata sahabat atau ulama atau tabi'in. Kemudian al maqalatul ula, makalah yang pertama dari bab sudasi yang menerangkan 6 faktor ini. Qala Nabi sallallahu Nabi sallallahu bersabda, sittatu asya'a hunna gharibatun. Kata Rasul, ada 6 masalah, 6 perkara, 6 faktor, ya, yang mana ke-6 faktor itu dinilai gharibah, asing, ya, di tengah-tengah masyarakat dinilai asing. Gitu, aneh, dinilai aneh tapi nyata, ya, gharibah. Ay ba'idatun minal munasabah. Jadi dianggapnya ke-6 faktor itu jauh dari kemunasabahan, jauh dari kenyataan. Ada 6 faktor katanya. Apa itu yang 6 faktor? Yang pertama, kata Rasul, yang visitati mawadi'a itu yang 6 faktor. Yang pertama, al masjidu gharibun. Yang pertama, masjid itu dianggap asing, dianggap aneh, tapi nyata kenyataannya, ya, itu masjid itu dianggap aneh oleh sebagian besar manusia tentunya. Iza kanal masjidu mabniyan fi baina qaumin la yusalluna fihi. Merasa aneh atau dianggap aneh apabila masjid itu dibangun di tengah-tengah masyarakat yang tidak pernah sholat di masjid. Ay fi zalikal masjid. Masyarakat yang tidak pernah sholat di masjid, ada masjid dianggap aneh, ya, dianggap asing. Memang Islam demikian, waktu datang dianggap asing, menjelang kiamat juga kembali dianggap asing. Islam ini seperti kita ngaji begini, orang yang nggak ini mah nggak setuju gitu, dianggap asing. Orang pakai kain dianggap orang sarungan, katanya macam-macam pendapatnya gitu. Asing lah, polok lah, tinggalan zaman lah, ortodok lah, gitu ya.
Saya kira hanya satu faktor saja dari 6 faktor ini nanti, karena bahasannya panjang. Mudah-mudahan dapat dipahami. Andaikan ada kata-kata yang kurang berkenan, sudi kiranya para jamaah akan membukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Al-Fatihah. Iya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa minkal faruju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.